Om Swastiastu. Pak Agung, kami dari kelompok 3, kami ingin mempresentasikan masalah. Sebelum mempresentasikan masalah, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, saya Igede Adiantara sebagai ketua. Saya Igede Panji Sentana Matria. Saya Igede Davin Kartajaya. Perkenalkan, nama saya Putu Raditya Purkapembaga. Perkenalkan, nama saya Kadin Pasunana. Perkenalkan, nama saya Toko Daniel Kirando. Halo Pak, perkenalkan nama saya Giovanni Wairata. Di samping Perkenalkan, nama saya Renila Alsyama. Puji syukur penulis dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah berhasil menerbitkan buku ini. Buku ini dapat dalam membantu para pelajar baik di rumah atau di sekolah. Buku ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai soal dan materi yang sesuai dengan kurikulum 13. Bab 3. Memaknai peraturan perundang-undangan. Yang ke A. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara yang hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau diterapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah disiapkan dalam peraturan perundang-undangan. 2. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, ada UUD tahun 1945. Kedua, ada ketetapan MPR atau TAP MPR. Ketiga, ada undang-undang. Keempat, ada Perpu atau peraturan pengganti undang-undang. Kelima, ada peraturan pemerintah. Keenam, ada peraturan presiden. Ketujuh, ada Perda tingkat 1. Dan kedelapan, ada Perda tingkat 2. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundangan yang dijelaskan dalam pasal 5. Bagian-bagiannya sebagai berikut. Pertama, kejelasan tujuan. Kedua, lembaga atau organ pembentukan yang tepat. Ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Keempat, dapat dilaksanakan. Kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Keenam, kejelasan rumusan. Ketujuh, keterbukaan. Proses penyusunan perundang-undangan UUD 1945. Tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. A. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari anggota MPR. Yang ke B. Sidang MPR mengubah pasal-pasal sekurang-kurangnya 2-3 anggota MPR. Yang ke C. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota MPR dilakukan. Dan melakukan perubahan dengan cara anemon. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau singkatan dari Ketetapan MPR atau TAP MPR adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal yang bersifat penetapan. Proses pembuatan putusan majelis dilakukan melalui 4 tingkat pembicaraan, yaitu A. Pembahasan tingkat 1, B. Pembahasan tingkat 2, C. Pembahasan tingkat 3, yang ke D. Pembahasan tingkat 4. Gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. B. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda polisi provinsi. C. Rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka diusahakan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Proses pembuatan undang-undang apabila dirancang atau disusulkan oleh pemerintah sebagai berikut. A. Presiden mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada DPR. Yang ke B, DPR bersama pemerintah membahas rancangan undang-undang dari Presiden. Yang C, apabila rancangan undang-undang disetujui oleh DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang.
peraturan pemerintah. Penjelasan pasal 22 UUD Dasar 1945 menyatakan persatuan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu sebagai suatu hak presiden untuk mengatur dalam kepentingan yang memaksa. Yang ke A, proses penyiapan rancangan peraturan pemerintah. Yang ke B, proses pengajuan rancangan peraturan pemerintah. Dan yang ke C, proses pembahasan rancangan peraturan pemerintah. Yang ke D, proses penegasan peraturan pemerintah. Yang ke E, proses pengundangan dan penyaluasaan peraturan pemerintah. Peraturan presiden. Proses penyusunan peraturan presiden diselenggarakan dalam pasal 5 UUD nomor 12 tahun 2011, yaitu sebagai berikut. A. Pembentukan pantian antara kementerian dan atau lembaga pemerintah dan pemerintahan dan pengusulan. Yang ke B, pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan peraturan presiden dikondisikan oleh menteri dan menyelenggarakan usulan pemerintah di bidang hukum. Yang ke C, penegasan dan penetapan oleh presiden. Bupati atau wali kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan kepada kabupaten atau kota. 3. Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Seseorang dikatakan mempunyai kesadaran terhadap aturan atau hukum apabila dia memiliki hal-hal berikut. 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun di negara Indonesia. 2. Memiliki pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, artinya bukan hanya sekedar dia tahu ada hukum tentang pajak, melainkan dia juga mengetahui isi peraturan tentang pajak tersebut. 3. Memiliki sikap positif terhadap peraturan-peraturan hukum. 4. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang yang mempunyai kesadaran terhadap berbagai aturan hukum akan mematuhi apa yang menjadi tuntutan peraturan tersebut. Dengan kata lain, dia akan menjadi patuh terhadap berbagai peraturan yang ada. Orang menjadi patuh karena alasan berikut. 1. Sejak kecil dia dididik untuk selalu mematuhi dan melaksanakan berbagai aturan yang berlaku baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar maupun yang berlaku secara nasional. 2. Pada awalnya biasa saja seorang patuh terhadap hukum karena adanya tekanan atau paksaan untuk melaksanakan berbagai aturan tersebut. Pelaksanaan aturan yang semula karena faktor paksaan lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan atau habit, sehingga tanpa sadar dia melakukan perbuatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. 3. Orang tak taat karena dia merasakan bahwa peraturan yang ada tersebut dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi kehidupan diri dan lingkungan. 3. Orang taat karena dia merasakan bahwa peraturan yang ada tersebut dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi kehidupan diri dan lingkungan atau utility. 4. Kepatuhan atau ketaatan karena merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. 1. Pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan undang-undang. Masyarakat perlu mengawasi pelaksanaan undang-undang eksekutif untuk mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan undang-undang dan hak-hak asasi manusia. Pengawasan masyarakat mengarah pada hal-hal sebagai berikut. A.
keserasian mentalitas penegak hukum dan kesadaran masyarakat serta fasilitas yang mendukung terlaksananya perundang-undangan. B. Kritik dan saran membangun serta menawarkan alternatif pemecahan atas beberapa. C. Kepedulian akan hak dan kewajiban warga negara. D. Penyaluran aspirasi pada lembaga yang ada bila pelaksanaan perundang-undangan hak-hak masyarakat terabaikan. Sebagai contoh, melalui organisasi sosial politik, organisasi. 2. Sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi rakyat supaya suatu peraturan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, khususnya dalam bidang hukum. Masyarakat dapat berpartisipasi terutama pada penyusunan perundang-undangan. A. Mengembangkan budaya hukum di sarana lapisan masyarakat. B. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu. C. Meredakan hukum secara konsisten. D. Menyampaikan pendapat apabila undang-undang tidak melindungi masyarakat. E. Meningkatkan integritas, murah dan profesionalan aparat penegak hukum. F. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas. G. Mengembangkan peraturan undang-undang yang mendukung kegiatan ekonomi. H. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. J. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. G. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. A. Pendidikan anti korupsi merupakan bentuk taat hukum. Nilai-nilai di dalam dapat kita kembangkan, misalnya komitmen, tanggung jawab, sportif, berani, konsekuen, disiplin, dan adil. Perilaku yang harus kita hindari antara lain langgar janji, pemerasan, menyuap, gratifikasi, bersaing, tidak sehat, ambisi yang merugikan, dan menggelapkan dana. B. Mengembangkan sikap dan mental anti korupsi di berbagai bidang sebagai berikut. 1. Bidang teknologi. 2. Bidang sosiologi. 3. Bidang ekonomi. 4. Bidang hukum. 4. Perwujudan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menaati berasal dari kata dasar taat yang artinya patuh dan atau tunduk. Orang yang patuh atau tunduk pada peraturan adalah orang sadar. Salah satu peran serta masyarakat dalam peraturan perundang-undangan adalah menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menaati peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan dengan hal-hal berikut. A. Di lingkungan keluarga. 1. Bersikap sopan dan santun dalam lingkungan keluarga. 2. Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. B. Di lingkungan sekolah. 1. Disiplin waktu masuk sekolah, pulang sekolah, upacara, dan menyelesaikan tugas. 2. Mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. C. Di lingkungan masyarakat. 1. Tidak berbuat onar. 2. Menghormati tata cara adat kebiasaan setempat. D. Di lingkungan negara. 1. Taat tepat waktu membayar pajak. 2. Mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas. Kesimpulan. 1. Kata kunci. Kata kunci yang harus dipahami kalian dalam pembelajaran materi pada bab ini yaitu peraturan perundang-undangan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Peraturan, Undang-Undang Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan
provinsi, dan peraturan daerah ataupun kabupaten. Integrasi materi. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagai dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. B. Urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. C. Jenis dan taat urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti UUD. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah atau provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah atau kabupaten. Yang kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator berikut ini. Yang satu, pengetahuan hukum. Yang kedua, pemahaman kaidah atau hukum. Yang ketiga, sikap dan moral hukum. Yang keempat, perilaku hukum.